Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah bersama aku, Ezra. Kamu mahasiswa baru yang sedang bingung kira-kira apa yang harus dilakukan menjadi seorang mahasiswa baru yang tentunya bisa membuat kamu cepat tamat kuliah? Simak videonya. Selamat datang mahasiswa baru, selamat datang di kampus. Iya, di kampus. Selamat datang di dunia perkuliahan. Senang dong pastinya, gitu kan. Apalagi di kampung kamu, itu baru beberapa orang yang memang bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selamat aku ucapkan selamat. Aku apresiasi sekali bagi teman-teman yang mau atau berniat berencana untuk melanjutkan pendidikan. Oke ya. Setelah ini pasti instastory kamu, status WA kamu akan dipenuhi oleh beberapa foto kamu di spot-spot terbaik di kampus kamu. Pasti kayak gitu, karena aku dulu juga kayak gitu. Nah oke. Tetapi jangan senang dulu, tapi boleh sih kamu ucapin terima kasih kepada orang tua kamu karena tentunya kamu berhasil bisa masuk perguruan tinggi itu juga berkat doa dari orang tua. Oke, tapi jangan senang dulu karena perjalanan kamu masih panjang, masih cukup panjang di dunia perkuliahan ini, karena kamu baru semester awal, nanti sampai dengan semester akhir kamu harus bertahan dan berjuang. Ya. Daripada kamu bingung apa yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa baru ketika baru masuk di kampus, kamu harus simak video ini. Tapi sebelum kita lanjut, kamu tolong subscribe dulu. Tekan tombol merahnya, di subscribe dulu, di like dulu. Terima kasih banyak karena sudah subscribe. Nah, kita lanjutkan. Tips yang pertama dari aku untuk menjadi seorang mahasiswa baru yang bisa membuat kalian cepat tamat kuliah, 3 tahun setengah tentunya. Oke, tips yang pertama adalah jangan jadi mahasiswa yang kurang pergaulan, kurang update, atau cupu namanya. Oke ya. Kenapa begitu? Karena gini, perkuliahan dengan SMA itu berbeda, sangat jauh berbeda. Oke, kalau di SMA dulu mungkin kamu akan tetap bisa mendapatkan informasi dari guru atau pengumuman di sekolah. Oke ya, pengumuman di sekolah akan dengan pengeras suara akan disebutkan besok akan ada beasiswa, tolong persiapkan ini gitu. Tapi kalau di kampus itu berbeda, kamu yang harus cari tahu sendiri kira-kira apa sih ataupun bagaimana sih cara mendapatkan sebuah beasiswa atau yang lainnya. Gitu, atau mendapatkan untuk mencari sebuah informasi-informasi mengenai materi perkuliahan, itu harus kamu yang cari tahu sendiri. Tips yang kedua adalah kenali lingkungan sekitar kampus kamu. Oke, mumpung masih jadi mahasiswa baru nih. Oke ya, mumpung masih jadi mahasiswa baru, mau dibilang orang norak, silakan, bodo amat. Oke ya, bodo amat. Jadi jalan-jalan ke kampus kamu dari ujung pagar, awal gerbang sampai ujung belakang itu dicari. Kira-kira, oh di sini tempat perpustakaannya. Oh di sini tempat gedung aku kuliah. Oh di sini kantin favorit di kampus ini. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu penting. Jadi jangan sampai kamu sudah tamat besok nggak tahu kira-kira di mana sih tempat ini tempat A, tempat perpustakaan, kamu tuh nggak tahu karena kamu belum pernah ke perpustakaan. Ya. Tips yang ketiga adalah kamu harus pintar mencari teman. Tentunya di dalam perkuliahan ini sampai akhir kuliah kamu akan membutuhkan seorang teman. Oke, teman itu pasti, apalagi orang perantauan. Nah di sini kamu harus pintar-pintar dalam mencari teman, dalam arti kita memang berteman dengan semua orang, satu angkatan kita temani semua. Tapi kamu harus memilih kira-kira teman mana yang bisa kita ajak untuk membuat kita lebih semangat dalam belajar, dalam kuliah. Bukan teman yang hanya sekedar teman untuk nongkrong-nongkrong saja. Ya, tapi silakan kalau kamu memang mau nongkrong bersama teman kamu, tapi jangan setiap hari, jangan setiap malam. Oke. Jadi itu harus dipilih kira-kira mana teman yang benar-benar teman untuk kuliah, mana teman yang memang hanya sekedar untuk membuat rileks pikiran kamu gitu. Nah, tips berikutnya yaitu kamu harus pintar berteman dengan senior. Ya pasti, tentu kamu harus pintar berteman dengan senior. Tapi bukan untuk tebar-tebar persona ya. Dalam arti gini, senior itu adalah orang yang lebih dulu berada di kampus kamu daripada kamu. Oke. Tentunya kamu akan membutuhkan beberapa informasi dari dia. Contoh kecilnya adalah yang akan kamu butuhkan dari dia itu seperti abang kakak kira-kira punya tidak buku perkuliahan tentang mata kuliah A, B, dan C. Oke. Contoh keduanya adalah abang kakak kira-kira punya tidak contoh tugas atau semacam cara mengerjakan tugas dari bapak A atau ibu B. Oke. Contoh ketiga, yang besok kamu benar-benar terasa akan butuh sekali terhadap senior adalah kira-kira abang kakak tahu tidak mengenai judul skripsi A, B, dan C.
Oke, itu akan berlangsung seperti itu. Jadi pintar-pintar dalam memilih senior. Memilih senior itu sama seperti kamu memilih teman tadi. Oke ya, dipilih kira-kira mana senior yang bisa membuat kamu tuh lebih semangat lagi dalam belajar, dalam kuliah nantinya gitu kan. Jadi bagaimana cara mencari senior yang baik ketika memang baru awal kuliah masuk, awal masuk kuliah nih? Caranya adalah kamu cukup berteman aja dulu terhadap senior-senior yang satu pembimbing akademis. Kalau di kampus kami itu ada namanya PA, pembimbing akademis. Oke, nggak tahu kalau di kampus kamu bagaimana. Nah, itu biasanya kan ada tuh kakak tingkatnya. Kalau kamu sekarang 2020, berarti ada 2019, 2018, dan seterusnya. Itu dulu kita berteman. Nah, setelah sudah, baru kita mulai berteman dengan orang lain. Nah, tips yang kelima adalah kamu harus pintar dalam memanajemen waktu. Itu penting. Kenapa penting? Karena kuliah itu yang terpenting adalah disiplin. Ketika dari awal kuliah kamu sudah disiplin, konsisten disiplin kamu sampai akhir kuliah, kamu akan tamat lebih cepat. Tepat waktu ibaratnya. Jadi gini, kuliah, tadi udah aku bilang, kuliah dengan SMA itu berbeda. Kalau kuliah ini, kamu tidak mengerjakan tugas, dosen ya bodo amat, itu nilai-nilai kamu. Keluar nanti nilai kamu juga E, D, dan C gitu misalkan. Kalau di SMA, ketika kamu tidak mengerjakan tugas, itu pasti akan dihimbau oleh gurunya. Si A belum mengerjakan tugas, dihukum gini-gini. Kalau di kampus, jangan berharap akan dihukum. Gitu. Hukumannya adalah hukuman nilai kamu akan jelek, itu dia. Jadi itu bedanya dengan kuliah. Nah, kemudian tips yang keenam adalah kamu harus pintar memanajemen keuangan. Nah, ini juga penting, karena gini, apalagi anak perantauan yang belum pernah sebelumnya itu ngekos atau berpisah dengan jauh dengan orang tua, itu pasti akan mendapatkan kiriman per bulannya. Kiriman itu bervariasi kalau mahasiswa. Mulai dari 1 juta sampai dengan mungkin 5 juta atau 10 juta lebih. Gitu kan. Nah, jadi di sini ini adalah peran kamu. Kamu harus pintar-pintar dalam membagi atau memanajemen keuangan kamu. Contohnya adalah kamu bagi kira-kira berapa persen yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan berapa persen untuk perkuliahan, dan kita sisakan berapa persen untuk entertain kamu, misalnya untuk bermain dengan teman atau ya sekedar jalan-jalan atau minum minuman yang selama ini ya jarang kita minum lah ya, berarti seperti itu kan. Nah, itu yang seperti itu perlu. Jangan sampai di awal bulan ketika kamu baru dikirimin uang oleh orang tua itu minggu kedua udah habis karena kamu tidak bisa atau tidak pintar memanajemen waktu. Oke ya. Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah kamu harus pintar atau menjaga hubungan baik dengan pembimbing akademis kamu. Ya, dosen pembimbing akademis itu adalah dosen pertama yang akan kamu kenal dan dosen pertama yang akan mau rela berkenalan dengan kamu. Tentunya dong, pastinya, karena itu adalah sudah menjadi tanggung jawab bagi dosen pembimbing akademis. Gitu. Jadi jaga hubungan baik dari awal semester sampai akhir semester dengan dosen pembimbing kamu. Nah, karena gini, dosen pembimbing itu ibaratkan sebagai ibaratkan sebagai orang tua kamu di dunia perkuliahan, di kampus kamu. Ya, apapun permasalahan kamu selama di daerah perantauan atau khususnya mungkin lebih terkhusus di kampus, itu konsultasikan dulu terhadap dosen pembimbing kamu, dosen pembimbing akademis kamu gitu loh. Contoh kecilnya adalah seperti ini, misalkan kamu besok nggak kebagian kelas, kelas di mata kuliah A itu udah penuh, kamu bingung nih mau harus bagaimana. Nah, itu datang dulu sama dosen pembimbing akademis. Kira-kira Bu, Bapak, Ibu, bagaimana sih caranya? Atau ada tidak sebelumnya orang itu atau mahasiswa yang ada menemui permasalahan sama seperti saya, tidak kebagian kelas. Nah, pasti dosen pembimbing akademis dia akan tahu kamu akan diarahkan kemana. Ya. Sama seperti nanti ketika kamu sudah mulai masuk ke dalam semester-semester yang sudah mulai berat. Mulai dari pemilihan mata kuliah pilihan, kemudian judul skripsi kamu ke depannya nanti, itu akan dikonsultasikan terhadap dosen pembimbing akademis. Dan dosen pembimbing akademis itulah yang tahu bagaimana pribadi kamu, bagaimana kemampuan diri kamu, gitu. Bukan dosen yang lainnya. Nah, tips yang ke-8 adalah ukur kemampuan diri sendiri. Ini sering salah bagi mahasiswa baru karena sifat mahasiswa baru adalah ketika awal masuk kuliah dia masih menggebu-gebu gitu kan, masih ingin mengikuti segalanya, organisasi semua diikutin sampai 5 organisasi. Oke. Dari internal sampai dengan eksternal, 5 organisasi sampai 10 organisasi. Gitu kan. Nah, tapi kamu tidak sadar, kamu ini belum bisa membagi waktu kamu antara organisasi dengan kuliah.
gitu ya. Jadi jangan dulu kamu buru-buru untuk mengikuti banyak organisasi. Karena apa ya? Karena kamu nih belum tahu loh perkuliahan ini bagaimana gitu, berjalannya perkuliahan ini bagaimana gitu. Tapi kalau kamu memang mau belajar dan bakat kamu ada di bidang organisasi, silahkan saja ikut. Tapi mungkin hanya beberapa organisasi, contohnya 1 atau 2 organisasi saja itu sudah cukup gitu kan. Jadi nggak perlu kamu banyak-banyak organisasi. Nah, nanti ketika sudah di semester 2, baru kamu sudah mulai organisasi lagi yang lainnya. Oke, nanti untuk lebih lanjutnya mengenai video strategi perkuliahan bagi mahasiswa baru itu akan aku bahas di video selanjutnya. Ya, jadi kalian tetap harus pantau video aku dan channel aku. Nah, di situ kita akan mulai membahas lebih lanjut. Misalkan di semester berapa kamu boleh ikut organisasi, di semester berapa kamu sudah harus mulai mengurangi organisasi, dan di semester berapa kamu sudah mulai memikirkan judul skripsi kamu. Itu akan aku bahas di video selanjutnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di share ke teman-teman mahasiswa baru lainnya. Aku ucapkan sekali lagi selamat menjadi mahasiswa baru. Ya, nikmatin masa-masa 1 semester ini untuk perkenalan diri, perkenalan diri kalian dengan kampus dan dengan teman-teman kampus kalian. Jangan pernah menutupi diri kalian kepada orang lain, karena mau bagaimanapun juga di kampus ini berbeda dengan SMA, kamu juga akan tetap membutuhkan teman kamu yang menurut kamu dia kurang pintar. Ya, kalau di kuliah ini kita tidak ada ranking 1, jadi bertemanlah dengan semua orang. Tapi ingat tadi, kamu harus memilih kira-kira teman mana yang buat untuk senang-senang, teman mana yang buat untuk susah gitu, itu harus dipilih. Oke, terima kasih, tetap semangat dalam kuliah, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, halo pemikir.